kita lanjut lagi untuk materi berikutnya, yaitu dua benda bergerak berhadapan dan dua benda saling menyusul. Untuk konsep dasar dari dari gerak lurus sudah tahu ya. V sama dengan S per T ataupun S sama dengan V kali T. Ya, itu yang harus kalian pahami dulu. Lalu kalau misalkan kecepatannya 2 meter per detik, artinya dia melakukan pergerakan dalam 1 detik itu sejauh 2 meter. Itu kalian harus tahu konsep dasarnya dulu. Nah, di sini misalkan dua benda bergerak berhadapan. Ini pasti sangat sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saat kita berjalan, saat kita berkendara, ataupun saat kita berlari, itu pasti kalau misalkan kita melakukan melakukan pergerakan seperti itu di dua jalur, ataupun misalkan kita sedang berlari, lalu di arah berlawanan kita ada orang lain, misalkan ini ada A dan B. Pelari A misalkan 3 meter per detik kecepatannya atau meter per second. Lalu pelari B itu 2 meter per detik per second. Nah, jarak antara A dan B itu 15 meter. Maka waktu yang dibutuhkan saat si A dan B ini berpapasan itu kapan? Ini si A dan B akan terjadi saling berpapasan seperti ini, ya kan? Nah, ini tuh kapan terjadinya? Bisa kita hitung juga seperti ini. A itu kan kecepatannya 3 meter per second atau per detik. Artinya dalam 1 detik, ini kita sudah bahas di pembahasan GLB ya. Dalam 1 detik, si A menempuh jarak 3 meter. Lalu B itu 2 meter per detik. Ini dalam 1 detik, ini detik aja ya, biar enak. B menempuh jarak 2 meter. Maka dalam satu detik A dan B itu menempuh jarak sebanyak 3 tambah 2 sama dengan 5 meter. Jadi 1 detik itu 1 detik A dan B itu 5 meter. Maka berapa kalau misalkan 15 meter? Bisa kita buat jadi seperti ini. 15 dibagi 5 sama dengan 3 detik. Karena ini kan, ini cari T-nya ya. Ini meter. Nah, ini hapus, dicoret. Nah, karena dia waktu, maka T-nya 3 detik. Nah, pertanyaannya, saat kapan atau di mana saat si A dan si B-nya? Berarti kita tinggal cari SA sama dengan VA kali T. VA-nya berapa? Ini 3 meter per detik dikali 3 detik. Dicoret, berarti ini 9 meter. Kalau si A-nya 9 meter, berarti si B-nya yaitu bisa langsung dikurangi S dikurangi SA. S-nya itu 15, SA-nya 9. Berarti di sini hasilnya 6 meter. Oke, jelas? Kita lanjut di soal berikutnya. Misal di sini ada A 3 meter per detik. Ini. Lalu dia melakukan pergerakan 12 meter. Sedangkan jarak dari A dengan benda B
dengan kecepatan si B ini 1 meter per detik, ini hasilnya 16 meter. Artinya jarak A dan B ini 16. Tapi si A ini sudah melakukan pergerakan 12 meter. Nanti sebenarnya cara cepatnya bisa kalian buat. Ini kan berarti SA-nya 12. Lalu S totalnya berarti kan 16. SB-nya sudah pasti 16 dikurangi 12, yaitu 4 meter. Kemudian ditanya waktunya. SA sama dengan 12, ininya 3, kecepatannya 3 V, M per 3 M per detik. Ini coret berarti 4 detik. Begitupun dengan SB, pasti hasilnya 4 detik di detik ke 4, berarti 4 M per 1 menit per detik, hasilnya 4 detik. Ini jawabannya, yaitu dalam waktu 4 detik dengan SA-nya 12, SB-nya 4. Nah, kalau misalkan mau pakai cara yang seperti di sini, seperti yang tadi awal, kamu bisa buat seperti A sama dengan 2 meter per detik yang tadi dijabarkan, berarti 2 meter ya. Lalu B sama dengan 1 meter per detik, berarti ini dia bergerak 1 detiknya sejauh 1 meter. Maka di sini A dan B jaraknya 3 meter. Waktunya berarti di sini 16 dibagi 16 dibagi setelah 16 dikurangi 12. Ini kita pakainya yang 12, berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4 detik. Nah, maka nanti didapat bahwa bahwa si T ini 3 ya. Ini 3, 4. Yang dipakai 16. Ini 3, 4. Berarti di sini 16 dibagi 4 sama dengan 4 detik. Berarti nanti SA-nya sudah pasti 12, SB-nya ya SA-nya kalau mau dicari seperti cara tadi tinggal 4 detik dikali 3 meter per detik sama dengan 12 meter. Nah, SB-nya berarti 16 dikurangi 12 sama dengan 4 meter. Seperti itu. Itu kalau untuk contoh soal yang seperti ini.